Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 15 April 2024. Masih bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, setelah berlibur ke kawasan Sibulangit bersama keluarga, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan cucunya ke mal yang ada di Kota Medan. Presiden Indonesia Joko Widodo kembali lagi ke Kota Medan setelah liburan ke kawasan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang bersama keluarga. Setelah liburan ke kawasan pegunungan, Presiden Jokowi mengajak cucunya untuk mengunjungi mal yang ada di Kota Medan. Seperti diketahui, Jokowi berada di Kota Medan selama 4 hari, tiba di Kota Medan pada Kamis sore. Lalu dirinya bersama sang menantu Bobi Nasution sempat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Medan. Setelah itu pada Sabtu pagi bersama keluarga mengunjungi kawasan Sibulangit dan berkunjung ke kota Brastagi, Kabupaten Karo. Untuk Kota Medan, Jokowi sudah 2 kali berkunjung ke mal bersama sang cucu. Antusias masyarakat tidak terbendung saat ingin melihat orang nomor 1 di Indonesia yang saat ini berada di mal. Warga sampai berdesakan karena ingin berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara menghadiri perayaan ulang tahun LPSK Bunga Teratai ke-16 di Medan, Sumatera Utara kemarin. Hasanuddin sangat mengapresiasi lembaga ini yang turut mendukung pemerintah dalam menekan angka masyarakat prasejahtera. Sumatera Utara salah satu provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 15.047 juta jiwa. Sehingga pejabat Gubernur Sumatera Utara mengajak seluruh lembaga untuk berperan aktif dalam berbuat kebaikan membantu masyarakat prasejahtera. Salah satu lembaga yang telah memiliki program sosial seperti Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi lembaga ini yang memiliki eksistensi dalam program sosialnya, yaitu membantu masyarakat prasejahtera. Selain itu juga telah memberdayakan kemampuan untuk mendukung masyarakat prasejahtera. Pada kesempatan tersebut, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para donatur. Hasanuddin juga mengajak seluruh kalangan masyarakat bersinergi dalam membantu masyarakat prasejahtera untuk menekan angka masyarakat prasejahtera tanpa memandang suku, ras, dan juga agama. Saya sangat mengapresiasi semua kegiatan dari rekan-rekan ini, para donatur, para anggotanya yang sangat tulus memberikan bantuan kepada sesama masyarakat. Bantuan yang diberikan, saya sampaikan tadi, tidak melihat suku, tidak melihat etnis, tidak melihat agama, namun adalah sesama anak bangsa. Saya sangat bahagia bahwa Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, yang terdiri dari penduduk multi etnis, multi agama, namun tetap hidup dalam harmoni yang keragaman yang baik, yang senantiasa damai. Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Bunga Teratai Sumatera Utara, Jeffrey, mengatakan Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai telah menjalankan program bantuan sosial pada setiap kegiatan keagamaan dan modal usaha kepada masyarakat prasejahtera. Dan juga kita ada bisa untuk mengundang para kaum duafa untuk ikut makan bersama. Oke, jadi kita setiap kegiatan keagamaan kita ada namanya Safari Ramadan yang baru-baru, yaitu kita ada kegiatan membagikan bantuan sosial, juga berbagi takjil gitu ya. Kita juga setiap kegiatan keagamaan kita ada. Jadi nanti ada Safari Ramadan, Safari Natal gitu ya, Safari Imlek, setiap kegiatan keagamaan. Kita juga ada berbagi bantuan berupa modal usaha untuk kegiatan-kegiatan UKM yang baru ingin berjalan gitu, dan banyak lagi gitu. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Belasan warga desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja Asahan diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap bakso bakar keliling. Inilah kondisi warga desa Padangsari yang masih menjalani perawatan di klinik Dimens, Kecamatan Tinggi Raja Asahan. Para pasien masih melakukan infus dan perawatan secara intensif untuk mendapatkan pertolongan. Keseluruhan warga yang mengalami keracunan kondisinya lemas,
mual, muntah, serta pusing usai menyantap bakso bakar keliling yang mereka beli pada Sabtu lalu. Korban diduga keracunan makanan didominasi anak-anak, namun ada juga orang dewasa yang keracunan makanan. Ada sebanyak 14 orang warga yang masih menjalani perawatan dan 4 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Kejadian dugaan keracunan makanan ini telah dilaporkan ke pihak desa dan puskesmas setempat. Itu diduga mungkin karena keracunan makanan. Tapi untuk lebih pastinya kebanyakan pasien mengatakan itu habis makan bakso. Hampir keseluruhan sih ke 17 pasien itu mengatakan habis makan bakso semua gitu. Dan pasien sekarang mengeluhkan ketika didatang itu mengeluhkan ada demam, ada mencret, serta ada diare secara terus-menerus gitu. Sementara itu atas kejadian tersebut belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan penyebab belasan warga tersebut hingga alami dugaan keracunan makanan. Menjelang arus balik Lebaran 1445 Hijriah, polisi melakukan tes urin kepada supir bus yang melintas di Jalinsum, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Tes urin yang dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya pengemudi yang mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan penumpang. Tes urin dilakukan secara random dengan memberhentikan bus yang melintas di depan pos pengamanan Polres Labuhan Batu Selatan dan petugas langsung memberikan arahan dan melakukan tes urin. Salah seorang supir bus, Herman, mengatakan usai melakukan tes dan dinyatakan negatif bahwa tindakan petugas melakukan tes urin merupakan tugas yang mulia untuk menyelamatkan manusia karena mengkonsumsi atau mengisap obat-obat terlarang dapat merusak otak menjadi error. Ya, mudah-mudahan tindakan Bapak-Bapak ini tugasnya mulia untuk bagaimana keselamatan manusia. Karena memang kalau kita mengisap atau memakan obat-obat yang terlarang, itu memang merusak manusia itu sendiri. Sehingga kadang-kadang pikiran otaknya pun sudah error ya. Ya pastinya Bapak mendukung kepolisian ya, memberantas narkoba ya. Betul Pak. Kabak OB Kompol Abdurrahman menambahkan kegiatan tes urin yang dilakukan untuk memastikan supir bus aman benar-benar bersih dalam mengendarai kendaraannya. Hari ini dilakukan pengetesan urin sebanyak 5 supir bus dan tidak ada yang terkontaminasi narkoba. Saat ini juga kami melakukan kegiatan pengetesan urin ya bagi para supir untuk memastikan benar-benar supir itu aman dalam mengendarai kendaraan. Secara acak kami tes. Ada berapa supir kan hari ini? Hari ini kami melakukan pengetesan urin atau tes pack. Secara acak ada 5 supir. Khusus Pospam 1 ada 5 supir terpantau, terdeteksi aman, tidak ada terkontaminasi dengan narkoba. Nah, ini Bapak pengemudi yang membawa penumpang kan? Kami Polres Labuhan Batu juga berencana akan melakukan tes urin terhadap pemudik baik roda 4 maupun roda 2. Pemirsa, hari keempat libur Lebaran menjadi puncak arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Asahan. Untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang pintu tol Kisaran dan di Jalan Lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan berlakukan pengalihan arus. Seperti terlihat di depan gerbang tol Kisaran, mulai terpantau kendaraan keluar lebih mendominasi dibandingkan dengan kendaraan yang masuk. Hal ini tercatat dari data Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Kendaraan masuk di gerbang tol Kisaran mencapai 11 ribuan, sementara jumlah kendaraan yang keluar mencapai 10 ribuan. Diperkirakan hingga Senin hari terjadi puncak arus balik pemudik dari arah Medan menuju Kisaran. Kendaraan mulai terlihat memadati Kabupaten Asahan sejak Jumat malam. Diprediksi akan terjadi penumpukan kendaraan masuk ke wilayah Asahan sekitar pukul 15 hingga 22.00 WIB. Untuk mengantisipasi terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, Satlantas Polres Asahan AKP Dwi Himawan Chandra mengatakan pihaknya akan membuka jalur alternatif menuju Air Batu dan diperkirakan dengan pengalihan tersebut dapat memangkas jarak hingga 10 km. Pengalihan arus telah diberlakukan di Simpang Katarina menuju gerbang tol Kisaran. Ruas jalan di Simpang Katarina menuju gerbang tol Kisaran dialihkan menjadi satu arus, sedangkan kendaraan yang datang dari gerbang tol menuju Kisaran dialihkan ke Terminal Madia Asahan dan tembus ke kota Kisaran. Untuk pengalihan arus
kita lagi mempersiapkan untuk pengalihan arus yang akan kami gunakan melalui jalur Via Pulahan, di mana jalur Via Pulahan tentunya nantinya memotong kurang lebih sekitar 10 km dan menghindari titik kemacetan yang berada di sekitar Sentang. Ini sudah kami persiapkan, kami masih memantau untuk arus di sekitaran kota, manakala terjadi ada peningkatan di sekitar kota, kami akan langsung alihkan melalui jalur Pulahan. Sementara itu arus balik 5 hari pasca Lebaran yang datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi saat ini terpantau di rest area A kilometer 65 relatif lancar. Para pemudik yang akan balik kampung setelah sepekan libur Lebaran diharapkan tetap mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Saat ini pemudik sedang melakukan aktivitas arus balik Lebaran setelah sepekan penuh melakukan arus mudik ke rumah sanak saudara dan tujuan lainnya yang berada di Tebing Tinggi dan Pematang Siantar. Terpantau pada arus balik ini volume kendaraan yang datang ke rest area A kilometer 65 relatif ramai dan lancar. Berbeda di arus mudik sebelumnya, jumlah kendaraan di rest area mengalami peningkatan. Perwira pengendali di pos Yan Rest area A65 Ibda NL Sembiring mengatakan, kondisi arus balik kendaraan masih terbilang ramai dan masih banyak tempat-tempat parkir yang tersedia. Berbeda halnya pada arus mudik, tempat parkir terpantau penuh. Para pemudik harus balik diharapkan tetap waspada dan mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, sehingga para tetap selamat pergi dan selamat pulang ke rumah. Arus dari Medan ke Tebing Tinggi lancar dan terkendali. Kita kepada arus balik ya berhati-hati, kalau kira-kira udah capek berhenti di rest area untuk istirahat dan menjaga barang bawaan masing-masing supaya jangan kehilangan. Pemirsa, informasi arus balik kendaraan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, arus lalu lintas pada puncak libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Karo terpantau padat namun lancar. Diperkirakan 100% lebih peningkatan volume kendaraan bermotor saat mudik dan libur Lebaran di Jalan Nasional Lintas Sumatera Medan Brastagi Kabupaten Karo. Jalur ini merupakan jalur arus mudik dari Sidikalang, Kabupaten Dairi maupun dari Subu Salam dan Kutacane, Provinsi Aceh. Kendaraan bermotor yang melintas didominasi roda 2. Para pengunjung di Brastagi cukup padat karena merupakan lokasi wisata alam yang diminati wisatawan dari luar daerah. Wisatawan memadati sepanjang jalan di lokasi wisata seperti di Tugu Juang Brastagi, Peceran, Miki Holiday, Pasar Buah, Simpang Air Panas, Daulu, dan Penatapan. Petugas gabungan siaga dan patroli di jalan raya untuk pelayanan dan keamanan guna mengantisipasi kemacetan total lalu lintas terutama di titik keramaian kendaraan. Mengantisipasi padatnya kendaraan juga diberlakukan pengalihan dan jalur alternatif arus lintas seperti Brastagi melalui jalur Jarak Kuda, Simpang Pelawi menuju ke Medan atau sebaliknya. Polres Tadakaro bersama dinas terkait juga siaga alat berat di lokasi rawan longsor untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Para pengguna jalan dihimbau untuk waspada dan tertib lalu lintas serta mematuhi aturan petugas untuk keselamatan bersama. Ya, pemirsa, dari Kabupaten Karo, kami ajak Anda ke Kabupaten Simalungun. Peningkatan volume kendaraan pada arus balik Lebaran mulai terjadi dari sejak kemarin siang di perbatasan antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun. Peningkatan volume kendaraan ini mengakibatkan arus lalu lintas yang ada di lokasi perbatasan antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, tepatnya di pos pelayanan 2 Polres Pematang Siantar, padat merayap. Guna mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan ini, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar memberlakukan sistem buka tutup jalur dan pengaturan lalu lintas ekstra agar kendaraan yang melintas dapat berjalan normal dan tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar AKP Relina Lumban Gaul mengatakan peningkatan volume kendaraan lebih banyak berasal dari arah Kota Parapat, Kabupaten Simalungun yang masuk ke Kota Pematang Siantar menuju Kota Medan.
lalu lintas di Posyandu 2, Simpang 2, Kota Pematang Siantar. Dapat kita saksikan ini arus lalu lintas sudah terpantau padat dari arah Parapat menuju Medan, dan personil kita di Posyandu 2 masih melakukan tutup. Ya, Posyandu 2, Simpang 2 merupakan lintasan daerah wisata. Jadi bergabung untuk arus mudik kembali dan juga untuk lintasan daerah wisata yang menuju Parapat. Sementara itu, peningkatan volume kendaraan pada arus balik Lebaran ini diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Namun, para petugas selalu berupaya dengan melakukan rekayasa jalan agar kondisi arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan. Ya pemirsa, objek wisata Payabulan di Desa Pangkat Mandailing Natal menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi para perantau yang pulang kampung. Di wisata alam ini pengunjung bisa menikmati udara sejuk dan panorama Bukit Barisan yang hijau. Akibat meningkatnya volume kendaraan memasuki arus balik mudik Lebaran Idul Fitri, arus lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal padat merayap dan masih banyak warga perantau menghabiskan waktu di akhir Lebaran untuk mengunjungi objek wisata terdekat untuk menghindari kemacetan. Seperti di objek wisata Payabulan di Desa Pangkat, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal yang ramai dikunjungi perantau. Alternatif berwisata di Payabulan ini terlihat para pengunjung membawa keluarga untuk menikmati udara yang sejuk dan panorama Bukit Barisan yang mengelilingi wisata Payabulan. Selain itu, pengunjung juga bisa bersuah foto dengan view danau kecil dan juga hamparan rumput yang hijau. Bagi pengunjung yang datang ke wisata ini juga dibebaskan membawa makanan untuk disantap di pondok maupun di hamparan rumput yang hijau. Kenapa milih ke sini? Karena kalau misalnya ke daerah lain tuh kebanyakan macet terus. Ke sini berarti nggak terlalu padat gitu? Nggak terlalu padat. Harus ke sini nggak terlalu padat. Udah biasa ke sini? Cukup sering ke sini. Sebenarnya ke sini cocok banget untuk ngebuang suntuk, healing, duduk-duduk. Sekedar duduk-duduk aja sebenarnya udah cukup menghibur sih. Wisatawan yang berkunjung di objek wisata Payabulan ini dikutip biaya uang kebersihan sebesar Rp20.000 setiap kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 sebesar Rp5.000. Sementara itu, pemirsa, animo masyarakat mengisi waktu libur di objek wisata di Pantai Cermin di hari terakhir libur Lebaran terus meningkat, seperti di lokasi wisata Pantai Pondok Permai yang terletak di Desa Kotapari, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Dari pantauan TVRI di lokasi wisata Pantai Pondok Permai 5 hari pasca Lebaran, tepatnya minggu terakhir setelah kegiatan libur akan berakhir, pilihan liburan banyak diminati warga. Dari dalam kota maupun luar kota, Serdang Bedagai memilih nuansa pantai dan pasir putih di bibir laut Pantai Cermin. Dengan membayar tiket sebesar Rp30.000 dan sudah termasuk parkir kendaraan, ditambah biaya wahana permainan yang cukup terjangkau, pengunjung bebas menikmati fasilitas yang ada. Seperti halnya salah seorang pengunjung asal Kampung Pon, Cici Meli, mengaku merasa senang saat di pantai. Terlebih makanan ala seafoodnya yang bervariasi serta cita rasa yang menggoda lidah sehingga dirinya dan keluarga kembali lagi ke pantai ini. Hal yang sama juga dikatakan Iwan, pengunjung asal Bupakam. Ia baru pertama melihat indahnya pantai dan laut Pantai Cermin ditambah wahana permainan serta swafoto yang cukup menarik. Dengan biaya yang sangat terjangkau, pantai ini sangat rekomendasi untuk liburan bersama keluarga. Lumayan enak juga lah untuk nyantai sama keluarga, ya kan. Bagus lah. Fasilitasnya bang? Fasilitasnya lumayan baik. Kalau rasa makanannya bagaimana bang? Rasa makannya lumayan enak juga. Suruh kasih masukan ya, apa itu ya, rasa udah nggak ada ya kan. Udah bagus semua. Kalau untuk tiket masuk terjangkau atau gimana bang? Kalau tiket masuk untuk terjangkau juga lah, nggak berapa kali mahal ya kan. Sementara itu, salah seorang pengelola tempat wisata Merianto mengatakan jumlah pengunjung yang datang pada libur Lebaran tahun ini berkisar 50.000 pengunjung. Diharapkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan wisata Pantai Cermin untuk menambah pengunjung wisata yang datang ke lokasi tersebut.
Pemirsa, lokasi wahana tempat permainan anak di alun-alun Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara saat libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ramai dikunjungi oleh warga. Beginilah suasana alun-alun Kota Aikanopan, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang merupakan lokasi tempat aneka permainan anak-anak yang mendapat pengamanan dari sejumlah petugas Dishub dan Satpol PP setempat. Di saat hari kelima Lebaran, ramai didatangi pengunjung bersama keluarga untuk sekadar membawa keluarga dan anak mereka menikmati sejumlah permainan yang ada di lokasi seperti sepeda motor dan mobil listrik, KTM, dan lainnya. Salah seorang pengunjung, Asep Edi Santoso, mengatakan ia bersama keluarganya ke alun-alun Kota Aikanopan untuk menikmati suasana Lebaran di sore hari, sekaligus menghibur anak bermain dengan cara merental sepeda motor dan juga mobil listrik. Bawa anak jalan-jalan. Ya, ini masih suasana Lebaran ya? Iya, suasana Lebaran. Kenapa dia mesti keluarga dibawa kemana Pak? Apa nggak ke tempat lain Pak, waktu wisata lain? Karena di sini kan apa Pak? Bisa dibilang murah meriah, ya kan? Suasananya enak, ya kan? Anak-anak kemarin dibawa kemarin untuk apa Bang? Untuk apalah mainan Pak, mainan apa ini, sepeda listrik, apa? Salah seorang pemilik wahana permainan anak, Eko, menjelaskan sejak Lebaran hari pertama pengunjung sudah mulai meludak datang ke alun-alun Kota Aikanopan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pengunjung yang datang tidak seramai pada tahun lalu. Hal ini disebabkan berkurangnya perekonomian warga. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki perekonomian nasional agar taraf kehidupan warga dapat meningkat. Dari Lebaran pertama, Bang, masa udah mulai meludak dengan tempat hiburan seperti ini. Dibandingkan dengan tahun semalam gimana? Agak berkurang, Bang. Lebih ramai tahun yang lalu. Wah, berarti walaupun begini ramai masih berkurang ya? Masih berkurang, Bang. Ada sekitar berapa persen? Kalau diperkirakan dari yang kemarin itu berapa persen ya? Separuh yang belum ada juga, Bang. Belum separuh? Jauh. Iya. Karena di sini ramainya pengunjung pun dari sore. Biasanya kalau Lebaran itu dari pagi udah ramai, Bang. Selain tempat permainan anak, alun-alun Kota Aikanopan juga ramai pedagang menjual aneka jenis minuman dan makanan dengan harga relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sepekan Lebaran ribuan warga memenuhi tempat wisata alur Sungai Kuala di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pengunjung datang untuk menikmati indahnya panorama alam pantai Sungai Kuala dengan berperahu. Ribuan warga dari berbagai pelosok daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Riau serta Aceh memadati alur Sungai Kuala di Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mereka yang berkunjung membawa keluarga menikmati kesejukan dan indahnya panorama alam alur pantai Sungai Kuala dengan menaiki perahu sampan bot. Dengan merogoh uang sebesar Rp10.000 per orang untuk membeli karcis, para pengunjung sudah bisa berkeliling ke hulu dan ke hilir sungai naik perahu sampan sepanjang 10 km. Wisata air yang digelar setiap tahun ini dilakukan dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dan sudah merupakan warisan budaya serta tradisi oleh masyarakat Kuala selama 65 tahun yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan sudah menjadi wisata tahunan yang diisi dengan ragam perlombaan dan hiburan rakyat. Salah seorang pengunjung, Rizni, mengatakan ia datang bersama temannya untuk naik perahu sampan, menikmati indahnya panorama alam pantai Sungai Kuala serta festival seni dan budaya lokal yang diperlombakan. Lagi naik bot, menikmati indahnya suasana Sungai Kuala. Senang dong, pasti senang, karena ada acara kita untuk merayakan Idul Fitri ini. Senang ya Bu ya? Ya, pasti. Dengan acara-acara yang digelar, dengan artis-artisnya, dan budaya-budaya yang ditampilkan.
para pengunjung, panitia penyelenggara terdiri dari masyarakat setempat mendatangkan artis ibu kota. Pemirsa, sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Batubara ramai dikunjungi para wisatawan saat musim libur Lebaran. Salah satunya wisata Mangrove Park. Wisata Mangrove Park berada di pantai sejarah Desa Perupuh, Kecamatan 50 Pesisir Batubara. Untuk mencapai lokasi ini dapat ditempuh sekitar 2,5 jam dari kota Medan. Di Mangrove Park, para wisatawan dapat menikmati suasana berada di tengah hutan mangrove melalui jembatan yang telah disiapkan oleh pengelola. Salah seorang pengunjung, Ramayana, mengaku datang ke Mangrove Park karena di lokasi ini banyak menyediakan spot untuk bersuap foto. Salah satunya pavilion Jepang yang dilengkapi dengan ornamen ala negeri Sakura sehingga menjadi favorit bagi para wisatawan. Selain itu ada juga replika perahu dan replika balon udara serta menara pandang untuk dapat melihat keindahan pantai dan hutan mangrove dari ketinggian. Ini tuh harganya murah, udah gitu pemandangannya indah, tempatnya bagus, kalau untuk foto-foto bagus. Kayak gitu ini yang buat menarik, ada Jepang-Jepangnya ini baju Jepang, tempat foto-foto Jepang, payungnya, ada balon udara juga, ada perahu udara juga ada. Kota Medan bernama Vivi mengatakan datang ke Mangrove Park karena suasana yang berada dari pantai lainnya. Harga tiket masuk di Mangrove Park juga sangat terjangkau serta berbagai kuliner yang mengundang selera juga tersedia. Kalau memilih pantai sih bisa dibilang banyak aspek sih Pak, karena dari berbagai pantai saya memilih ini karena kayak lebih bagus gitu, dari segi kulinernya lebih bagus, suasananya lebih murah, kemudian tiket masuknya pun juga lebih terjangkau gitu, lebih ekonomis lah. Sering kemana? Bisa dibilang nggak terlalu sih, cuman sekali dalam setahun lah gitu. Lebaran aja? Iya, pas lebaran aja, waktu balik kampung gitu, mudik. Bagi para pengunjung yang membawa anak-anak tidak perlu khawatir karena di Mangrove Park ini juga menyediakan wahana bermain anak seperti rumah pohon, flying fox, dan sepeda gantung. Para anak-anak juga dapat bermain pasir pantai. Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dikenal sebagai daerah objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Libur Lebaran di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara banyak dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk berlibur bersama keluarga. Berbagai cara dilakukan seperti naik kapal dengan harga yang terjangkau. Pengunjung dapat menyusuri 3 lokasi wisata sekaligus di Kabupaten Samosir yang saat ini tengah diminati dan dianggap sesuatu hal yang baru oleh wisatawan di lokasi wisata Waterfront City. Dari atas kapal, wisatawan mulai menikmati alur dan jembatan Tanah Ponggol. Setelah itu perjalanan menyusuri eksotisnya Danau Toba menuju Bukit Sibae-bae yang terdapat patung Yesus terbesar. Pengunjung wisata Agnes mengatakan menjadi hal yang baru menaiki kapal dengan menikmati Danau Toba untuk mengunjungi lokasi ikon wisata. Ini ada sesuatu hal yang baru di Samosir dengan adanya akses jalan melalui Danau Toba. Untuk jalan menuju ke Sibae-bae tidak lagi hanya melalui darat, melalui akses dari danau naik kapal, kita bisa lebih menikmati keindahan Danau Toba, juga keindahan pegunungan yang ada di Samosir. Sementara koordinator trayek Sinton Simbolon mengatakan mencoba untuk melakukan terobosan baru dengan kapal wisata dari lokasi Waterfront City mengunjungi 3 lokasi ikon wisata di Kabupaten Samosir. Kita mencoba membuka ya bahwa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Inilah benar-benar mereka sangat antusias dan terbukti bahwa ketika kita mulai perintis untuk kapal antara Waterfront City dengan Sibae-bae dan Tanah Ponggol sangat luar biasa. Bahkan masyarakat sekarang meminta kita untuk ikut ke Erlangga. Terobosan baru yang dilakukan mendapat antusias tinggi dari pengunjung wisata di lokasi Waterfront City. Diharapkan terobosan ini mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Samosir.
Sementara itu pemirsa, di Kota Medan beberapa destinasi wisata yang berada di Kota Medan mulai diserbu para warga pada Hari Raya kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Ratusan warga berwisata ke Taman Buaya yang berada di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara kemarin. Untuk mengisi hari libur Lebaran, warga Kota Medan memilih lokasi wisata murah meriah di Kota Medan, yakni Penangkaran Buaya Asam Kumbang. Untuk dapat masuk ke Penangkaran Buaya ini, pengunjung dapat membeli tiket masuk dengan harga Rp20.000 per orangnya. Koleksi buaya yang di Penangkaran ini sekitar 1.000 ekor buaya jenis buaya muara dengan berbagai ukuran. Pengunjung dapat melihat koleksi buaya dari umur 6 tahun hingga 60 tahun. Taman buaya ini dilengkapi juga dengan koleksi binatang lainnya seperti ular, kera, serta tempat bermain anak-anak. Wisata Taman Buaya ini dilengkapi dinding pembatas jenis kawat dan dinding kaca pada setiap kolamnya. Hal ini untuk membatas bagi para pengunjung dari serangan reptil yang cukup membahayakan. Fasilitas lainnya juga bisa memberi pengalaman pengunjung seperti memberi makan buaya, ayam, maupun bebek yang telah disediakan. Salah seorang pengunjung, Yanti, yang datang berwisata bersama keluarganya mengatakan bahwa Taman Buaya ini telah direnovasi dan menjadi lebih luas dari sebelumnya. Ia memilih berwisata di Taman Buaya ini dikarenakan tiket yang cukup tergolong murah. Ya lumayan banyak buayanya, udah gitu tempatnya luas, udah diperbarui karena yang kemarin itu kan tempatnya agak kecil, udah gitu dia tempatnya juga kalau untuk foto-foto kurang menarik ya Bang ya. Kalau sekarang dia lebih luas gitu, lebih enak anak-anak jalan ke sana kemari gitu. Kayak wisata tempat rekreasi juga bisa untuk anak-anak, udah gitu selain tiketnya juga murah ya, istilahnya nggak terlalu menguras dompet. Sementara itu, penjaga atau yang biasa akrab dipanggil dengan pawang buaya, Jemari, menjelaskan bagi warga yang akan memberi makan buaya dapat membeli ayam dengan harga Rp25.000 per ekornya. Ini baru tahun ini buka lebarannya nih? Iya, tahun baru semalam itulah baru buka. Kan baru ini bulan 4, jadi kita jalan 4 bulan lah. Biasanya mungkin kali Sabtu Minggu. Bukan ramai ya. Itu bisa sampai ribuan itu nanti datangnya. Kurang tahu juga, soalnya kan banyak juga yang nggak tahu, itu sempat tutup lama sih. Sempat tutup lama. Jadi belum tahu banyak ya? Iya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 16 April 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 16 April 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah lereng barat dan pantai barat, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari timur hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 14 April 2024
terpantau 2 titik panas di wilayah Kabupaten Asahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.